Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Widiasari dengan NPM 2022-10209. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai risiko dalam investasi saham. Yang pertama itu pengertian. Risiko dalam konteks investasi saham merujuk pada ketidakpastian atau kemungkinan terjadinya kerugian yang dapat mempengaruhi nilai investasi saham. Dalam investasi, risiko tidak dapat dihindari sepenuhnya, tetapi dapat dikelola dengan pemahaman yang baik dan penggunaan strategi manajemen risiko yang tepat. Penting untuk diingat bahwa risiko juga dapat memberikan peluang keuntungan, dan setiap investasi memiliki toleransi risiko yang berbeda. Strategi manajemen risiko yang baik melibatkan keseimbangan antara mencari peluang dan melindungi portofolio dan potensi kerugian. Jenis risiko utama dalam investasi saham: risiko likuiditas atau liquidity risk, terkait dengan sejauh mana saham dapat dibeli atau dijual tanpa signifikan mempengaruhi harganya. Faktor penyebabnya itu saham dengan volume perdagangan rendah atau pasar yang tidak liquid. Dampak kesulitan menjual saham dengan harga yang diinginkan, terutama dalam situasi pasar yang bergejolak. 4. Risiko sistematis dan non-sistematis. Sistematis, risiko yang dapat dihindari dan terkait dengan kondisi pasar secara keseluruhan. Non-sistematis, risiko yang dapat dihindari atau dikelola dengan diverifikasi portofolio terkait dengan faktor-faktor spesifikasi perusahaan. Selanjutnya itu risiko mata uang atau currency risk. Risiko yang muncul karena fluktuasi nilai tukar mata uang. Penyebabnya itu perubahan nilai tukar mata uang terhadap mata uang investor. Dampak pada investor internasional: perubahan nilai tukar dapat mempengaruhi nilai investasi dalam mata uang lokal. Selanjutnya, risiko inflasi atau inflation risk. Definisi terkait dengan potensi penurunan daya beli hasil investasi karena tingkat nilai. Faktor penyebab: tingkat inflasi yang tinggi dapat merugikan nilai nyata investasi. Dampak pengurangan nilai investasi seiring waktu. Risiko kredit atau credit risk, risiko bahwa perusahaan penerbit saham tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya. Faktor penyebab: perubahan kondisi keuangan perusahaan yang dapat mengakibatkan gagal bayar. Dampak kerugian karena penurunan nilai saham yang terkait dengan masalah keuangan perusahaan. Nah, selanjutnya langkah-langkah dalam proses manajemen risiko saham. Yang pertama itu identifikasi risiko. Ini termasuk risiko pasar, risiko perusahaan, risiko likuiditas, dan risiko lainnya. Identifikasi dapat melibatkan analisis faktor-faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kinerja saham. Kedua, evaluasi risiko. Evaluasi ini dapat melibatkan penggunaan alat analisis seperti analisis statistik, analisis teknikal, dan penilaian fundamental terhadap perusahaan yang bersangkutan. Yang ketiga itu penerapan toleransi risiko. Ini mencakup menentukan sejauh mana mereka bersedia menerima risiko dalam portofolio investasi mereka. Penetapan toleransi risiko akan memadu keputusan investasi dan strategi. Selanjutnya, implementasi strategi. Ini mungkin melibatkan penyesuaian portofolio, pembelian atau penjualan instrumen derivatif, atau menggunakan strategi lindung nilai yang sesuai dengan profil risiko investor. Monitoring dan evaluasi. Pemantauan ini memungkinkan untuk penyesuaian yang diperlukan berdasarkan perubahan kondisi pasar atau perusahaan. Pendidikan dan keterampilan yang terus berkembang membantu investor membuat keputusan yang lebih informasional. Alat analisis risiko saham yang umum digunakan: yang pertama itu beta, kedua analisis fundamental, ketiga analisis teknikal, keempat rasio keuangan, yang kelima value at risk atau VAR, ketujuh itu skenario analisis, yang kedelapan model MAPI dan simulasi Monte Carlo. Nah, selanjutnya faktor-faktor risiko. Risiko yang pertama itu risiko pasar. Bagaimana fluktuasi pasar global dapat mempengaruhi harga saham perusahaan? Apakah terdapat faktor ekonomi atau politik yang dapat menyebabkan volatilitas pasar? 2. Risiko operasional, ketiga risiko keuangan, keempat risiko persaingan.
strategi manajemen risiko yang mungkin diterapkan. Yang pertama itu analisis keuangan. Ini termasuk evaluasi rasio keuangan, proyek laba, dan tingkat utang perusahaan. Kedua, diversifikasi portofolio dengan menyebar risiko di antara saham-saham dan berbagai sektor industri, bukan hanya bergantung pada saham perusahaan ABC. Analisis fundamental, melakukan analisis fundamental untuk memahami prospek pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Mata uang, menggunakan instrumen keuangan seperti opsi atau kontrak berjangka untuk melindungi portofolio dari fluktuasi mata uang jika perusahaan ABC memiliki paparan ke mata uang asing. Terakhir, stress testing, melakukan stress testing untuk memahami sejauh mana perusahaan ABC dapat bertahan dalam kondisi pasar yang ekstrim atau dalam skenario risiko tertentu. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.